Pandemi COVID-19 di Indonesia telah menghantui masyarakat selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Sejak pertama kali ditemukan kasus pada 2 Maret 2020 silam, Indonesia khususnya di DKI Jakarta telah melakukan berbagai macam upaya. Mulai dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, menyiapkan rumah sakit darurat untuk pasien COVID-19, hingga menyediakan vaksinasi. Ternyata selama PPKM membuat kurangnya minat masyarakat untuk imunisasi campak. Hal tersebut dikarenakan orang tua yang khawatir apabila membawa anaknya ke fasilitas kesehatan malah tertular COVID-19. Fenomena tersebut berdampak pada menurunnya cakupan imunisasi campak di DKI Jakarta akibat pandemi COVID-19. Sobat Warta Kota, kembali lagi bersama dengan saya Leon Wical dan pastinya bersama dengan Dr. Nabila Salama. Dokter, tadi kita sudah membicarakan terkait dengan COVID-19, lalu vaksinasi hingga rumah sakit dan rencana perubahan pandemi menjadi endemi. Nah, ngomongin vaksinasi COVID-19 nih, dulu kan sempat ada yang namanya PPKM di mana masyarakat itu tidak beraktivitas sama sekali. Nah, dokter pernah menceritakan kepada saya kondisi itu membuat adanya kekurangan atau minat masyarakat untuk imunisasi campak terhadap anak-anak. Nah, itu gimana sih dok ceritanya dok? Oke. Kita udah 3 tahun berjuang sama COVID 20, 21, 22 ya. Di 3 tahun itu kita tidak bisa memungkiri banyak efek yang terjadi. Tidak hanya kesehatan fisik tapi juga mental ya. Mental health itu juga pasti fenomena gunung es. Tapi satu sisi PD3I penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, terutama anak-anak ini itu sangat terdampak. Karena dulu anak-anak itu kan orang tua pada takut nggak ada yang dibawa keluar rumah. Mereka nggak dibawa ke puskesmas, apalagi ke fasilitas kesehatan ya. Takut banget ketularan. Nggak ke rumah sakit, nggak ke klinik, nggak ke fasilitas kesehatan, nggak ke puskesmas, nggak ke posyandu. Waktu itu lockdown juga kita nggak boleh ada kerumunan di atas ratusan orang. Posyandu pun diem. Nah, akhirnya dengan cakupan yang rendah di Jakarta tuh 2020, campak itu kita harus memberikan 3 kali gratis, 9 bulan, 18 bulan, dan 1 SD. Itu wajib ya dok? Wajib. 9 bulan, 18 bulan, 1 SD. Yang di 18 bulan cuma tercapai 85%, yang SD cuma 65%. Jauh banget. Padahal syarat minimal 95%. Oke. Itu khusus di DKI Jakarta ya dok? Wah, kalau kondisi lain aku belum lihat datanya, tapi secara overall semua provinsi dan Indonesia ini pasti gitu, turun. Dari 95 hanya 65% ya? Jadi 2020, 2021 masih ada kekurangan sekitar 90% cakupan. Ya. Sebelumnya kita selalu hampir 100% kan? Terus di 2022 pun juga masih ada yang belum tercapai. Nah, apa yang terjadi ya panen. 2020 rendah ya panennya di 2021, 2022. Makanya saya bilang, kenapa campak bisa naik di 2022, bahkan di Indonesia sampai 32 kali lipat. Satu, surveillance campaknya selama pandemi turun, imunisasinya turun. Kan tadi saya bilang, udah kayak 2 sejoli tuh berdua itu. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Yang satu, tenaga kesehatan sibuk COVID, nggak nyari campak. Satu sisi, imunisasinya juga rendah. Alhasil 2022 outbreak. Di satu sisi juga, kekebalan kita terhadap infeksi menular lain selain COVID itu jadi jelek loh sejujurnya. Mungkin karena COVID kan kita karena vaksin dari awal 2021 kita terpapar langsung ya, imunitas alami kan Tetapi ketika bicara influenza, adenovirus, parainfluenza, ingat nggak pernah ada hepatitis akut misterius? Yang menyerang anak-anak juga. Ya, itu kan dugaan kuatnya juga salah satunya selain long COVID adalah adenovirus. Nah, jadi virus apa dok? Virus salah satu jenis virus juga yang biasanya ke saluran cerna atau saluran nafas kita, tapi biasanya mild, artinya ringan. Kok sekarang udah COVID-nya datang karena dia udah ibarat kata tuh kalau penjahat diem di persemayaman gitu ya, diem di balik selimut, tiba-tiba buar, ayo ngagetin, kitanya nggak siap, imunitas kita udah lemah gitu. Nah, jadi kok sekarang jadinya ketemu adenovirus jadi lebay gini sih gejalanya gitu, batuk pileknya hebat, segala macam, cepet nular dan lain sebagainya. Memang dampaknya ketika seorang anak-anak ini tidak menerima imunisasi campak, dampaknya apa sih dok?
Oke. Campak itu banyak mengenai balita dan anak SD. Data di Jakarta tuh 75% anak balita, 20% anak SD, 5% dewasa masih bisa kena, terutama yang dewasa, rentan. Yang rentan terutama ibu hamil ya, ini berbahaya. Nah, dia itu juga banyak pada kondisi anak yang gizi kurang, malnutrisi termasuk stunting tadi. Terus juga dia juga mengenai orang yang belum imunisasi lengkap tadi. Jadi yang 3 kali, 2 kali, 1 kali sama belum sama sekali itu ya jauh beda gitu. Probabilitasnya lebih tinggi lagi bagi orang yang belum pernah vaksin sama sekali gitu untuk kena campak. Itu jadi bermakna untuk terus membooster itu bermakna gitu lah untuk PD3 ini. Nah, jadi campak itu ya itu risikonya itu pada anak yang dikhawatirkan kan gejalanya batuk pilek ya. Tapi kalau pada yang berat bisa menimbulkan kebutaan, pneumonia, sesak nafas. Dan itu permanen ya, Dok? Kalau kebutaannya ya iya, termasuk kalau misalnya tidak ditata laksana awal bisa kebutaan permanen. Lalu juga sesak nafas bisa berujung kematian dan juga infeksi saluran infeksi otak, sistem saraf pusat. Gitu, itu yang dikhawatirkan komplikasi yang paling parahnya ya. Dokter, dan untuk kasus kematian akibat campak ini di DKI Jakarta sendiri seperti apa sih, Dok? Kalau di 2022 nggak ada, tidak ada kematian. Jadi karena sistem surveillance yang baik, deteksi dini, jadi kasus-kasus campak di DKI itu terkontaminasi di kecamatan-kecamatan tertentu yang memang dia imunitasnya kurang, dalam artian gizinya kurang dan punya kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Oh, itu berpengaruh ya, Dok? Banget, kepadatan penduduk tuh ngaruh banget karena campak ini kan virus, sama-sama virus kayak COVID, tapi jauh lebih menular. Karena kalau COVID nularnya kan airborne droplet. Kalau campak bisa kontak fisik langsung. Kulit sama kulit bersentuhan tuh? Ya, kena juga. Jadi dia selain dari menghirup udara yang terkontaminasi virus campak, ya airborne, dia bisa juga lewat permukaan yang terkontaminasi bersin dahak dari penderita, dia juga bisa kontak langsung. Dan periode tertularnya, inkubasinya kan lebih panjang. Kalau COVID kan makin kesini Omikron udah 3 hari, dulu 14 hari. Sekarang ya 3-5 hari lah. Ya kan? Tapi kalau campak itu minimal banget 8 hari. Karena dari dia pertama batuk pilek demam, ya mata merah, menuju keluar ruamnya tuh 4 hari. Dari ruamnya muncul sampai sembuh, kulitnya udah ngelotok gitu, berarti kita udah kehitaman, itu 4 hari. Jadi panjang banget gitu. Belum muncul merah-merah kita nggak tahu campak, dia batuk pilek ternyata campak bisa nularin, ya kan 4 hari kan. Jadi dari demam menuju ke bintik-bintiknya belum keluar kan 4 hari itu dia bisa nularin banget, padahal dia belum tahu itu dia campak kayak gitu. Jadi sangat tricky sih di penularannya itu sangat ini kuat gitu. Tadi dokter menyebutkan bahwa dewasa bahkan ibu hamil pun bisa terkena campak ya. Nah, kalau misalnya ibu hamil terkena campak, apakah akan berefek kepada anak di dalam kandungannya? Sangat. Justru itu bisa keguguran, bisa pendarahan, bisa juga janin kecil ya, pertumbuhan janin terhambat. Makanya ibu hamil kalau ada kontak erat dengan kasus campak harus dijauhi banget dengan sangat cepat gitu. Kalau misalnya orang dewasa nih yang udah terlanjur terkena campak, lalu sudah sembuh nih. Nah, untuk memproteksi dirinya itu bagaimana, Dok? Karena kan tadi kan dokter bilang imunisasi dilakukan pada saat anak-anak nih 3 kali itu. Nah, kalau misalnya untuk orang dewasa bagaimana, Dok? Kita serahkan kepada ahlinya, dan rekomendasi PAPDI itu pada usia 18 sampai 59 tahun bisa diberikan imunisasi campak rubella 2 kali pada orang masih dewasa. Bisa ya? Bisa, dengan jeda minimal 28 hari. Jadi silakan bisa datang ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan vaksinasi tersebut. Kalau misalnya untuk yang udah terlanjur nih, tinggal di rumah padat penduduk nih, apa yang harus dilakukan masyarakat nih? Ya, jaga kebersihan. Balik lagi, semua penyakit menular, cegah sakit, cegah komplikasi. Kalau cegah sakit tentunya kayak COVID, memakai masker, hindari orang yang sedang sakit, cuci tangan, hand hygiene ini harus banget bagus dan menjaga kebersihan diri. Terus juga kalau cegah komplikasi tentunya deteksi dini, segera diobati karena tentunya ada pemberian vitamin A juga pada pasien campak untuk mencegah kebutaan. Kalau di tahun 2022 kemarin, Dok, dokter kan bilang bahwa semuanya sembuh. Nah, itu ada berapa sih, Dok, kasusnya, Dok? Ada 250, sekitar 250 kasus campak di tahun 2022 ditemukan di DKI. Dan semuanya sembuh, tidak ada yang meninggal. Proses recovery-nya gimana tuh, Dok? Kulitnya dan sebagainya?
Baik, semuanya tentunya ada pengobatan simptomatis yang diberikan, tidak perlu antivirus, tapi biasanya diberikan obat pereda gejala, lalu juga jika ada infeksi diberikan antibiotik dan juga vitamin A. Oke. Kalau kondisinya di tahun 2020 dan 2021 dok bagaimana dok? Untuk Kondisinya memang ada ada kasus, tetapi tidak setinggi tahun 2022. Jadi kondisinya ada kenaikan kasus yang terkendali gitu. Oke. Dan juga tidak sampai meninggal waktu Tidak, 2021 2022. tidak. Oke. Relatif memang itu bagian dari surveillance dan ini sih indikator kinerja jajaran dinas kesehatan. Jadi memang terhadap campak, polio itu jadi sebuah rapot bagi kami dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, bahkan juga suku dinas kesehatan untuk terus mencari secara aktif. Oke. Dan di tahun 2023 ini apakah sudah ada kasus dok untuk campak dok? Belum ada kasus campak konfirmasi laboratorium. Dan jangan sampai ya dok? Jangan sampai. Nah caranya jangan sampai adalah dengan tadi ya dok, imunisasi untuk Iya, cegah sakit tadi dengan cara jaga kesehatan dan imunisasi lengkap. Prinsip imunisasi adalah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi kalau masih dalam range usia balita, segera lengkapin. Yang untuk 9 bulan, 18 bulan, dan juga nanti kelas 1 SD. Oke. Nah Sobat Warta Kota, itu tadi pesan yang sangat informatif dan pastinya harus dilakukan bagi Sobat Warta Kota, khususnya bagi yang mempunyai anak-anak yang masih usia balita dan juga usia kelas 1 SD ya dok tadi ya dok? Betul. Nah Sobat Warta Kota, tetap pantengin Leon bersama dengan Dr. Ngabila karena kita akan kembali lagi dengan isu kesehatan lainnya. Terima kasih. Oke. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.